Guys, sebelum lo bilang fans red flag, lo pada tahu nggak gimana sejarah awalnya? Sini gue kasih tahu. Oke, jadi pendiri fans ini namanya Paul van Doren. Nah, tiba-tiba Paul itu mutusin buat berhenti sekolah pas naik kelas 3 SMP dan katanya nih mau fokus berkuda. Secara di umur yang masih sangat muda, terus belum ngasilin apa-apa, berhenti sekolah, ibunya jadi kesel dong. Jadi si ibu nyariin dia kerjaan. Akhirnya Paul keterima nih di salah satu pabrik sepatu terbesar di Amerika Serikat. Namanya Randy. Karena Paul orangnya ulet dan tekun, tiba-tiba dia ditunjuk menjadi Vice President Eksekutif di perusahaan Randy tersebut pas di umur 34 tahun. Paul sukses membawa perusahaan Randy berjaya selama 20 tahun nih, sampai akhirnya dia mutusin buat bikin brandnya sendiri. Nah, di sini nih awal mulanya. Pas 16 Maret 1966, Paul dan saudaranya, James van Doren, beserta temannya juga nih, Gordon Lee dan Sergio Delia, akhirnya mereka bikin perusahaan namanya The Van Doren Rubber Company. Produk sepatu yang mereka bikin namanya Van Doren, tapi biar lebih singkat, namanya diubah menjadi Vans. Toko pertama mereka yang berada di East Broadway, Anaheim, California, berhasil menjual 12 pasang sepatu yang diproduksi langsung di tempat dan menjualnya langsung ke pelanggan pada saat itu. Sepatu pertama yang diproduksi adalah Vans 44 Black Shoes, yang sekarang kalian mungkin bakal dengar dengan sebutan Vans Authentic. Nah, ini nih yang seliweran di FYP gue yang bilang Vans itu red flag. What? Menurut gue, Vans itu punya ciri khasnya sendiri ya. Mulai dari desain, motif, sampai tagline mereka tuh yang ternyata menyimpan banyak sejarah. Mungkin selama ini image sepatu Vans tuh kayak identik banget sama skateboard ya. Padahal sebenarnya Vans itu nggak pernah menobatkan diri sebagai sepatu khusus skater. Tapi ternyata para skateboarder ini approve nih kalau sepatu Vans ini punya cengkraman sol yang baik dan tahan banting. Di tahun 1976, Vans ngenalin model barunya nih, yaitu Vans 95 atau yang biasa kita sering dengar Vans Era. Vans Era ini ternyata dirancang oleh skater legendaris nih, namanya Tony Alva dan Stacy Peralta. Nah, dari situlah kemudian diberi label Off the Wall yang artinya kebebasan dan anti-mainstream pada saat itu. Vans Era ini dirancang dengan bantalan busa empuk dengan kombinasi warna merah dan biru. Singkat waktu, Vans jadi sepatu favorit para skater nih dan makin populer karena para BMXer di California juga make si Vans ini. Vans terus berkembang dan meraup keuntungan besar nih sampai tahun 1977. Akhirnya, si Vans merilis tipe slip-on, sepatu tanpa tali yang sering kita lihat motif checkerboard itu loh. Nah, si slip-on checkerboard ini booming nih di tahun 1982. Soalnya pernah dipakai sama aktor Sean Penn dalam filmnya Fast Time at Richmond High. Ini yang bikin penjualan sepatu Vans makin meningkat drastis, sampai akhirnya James Van Doren harus ningkatin produksinya. By the way, Vans juga pernah ngalamin fase naik turun dalam bisnis loh. Jadi di tahun 1984, banyak perusahaan yang mindahin dan ekspansi pabrik ke Asia dengan alasan daya kerja yang lebih murah dan regulasinya juga lebih gampang. Tapi Vans tetap bertahan ngelakuin produksi di dalam negeri. Ternyata ini malah bikin perusahaan berhadapan sama biaya produksi yang tinggi. Jadi banyak banget nih kompetitor yang ngejual sepatu tiruan dengan harga yang murah banget. Akhirnya, Van Doren mutusin buat nurunin harga di bawah biaya produksi, yang tentu membuat perusahaan nih ngalamin kerugian besar banget. Dan gak cuma itu, si Dinas Imigrasi Federal Amerika Serikat juga nangkep karyawan perusahaan karena diduga sebagai pekerja ilegal. Van Doren akhirnya nyerah nih, karena dia ngerasa udah gak sanggup buat ngawasin operasi perusahaannya setiap hari. And then, Paul dan Gordon Lee sepakat buat menjual perusahaan Vans ke firma perbankan seharga 74,4 US dollar. Di tahun 2004, VF Corporation membeli perusahaan ini nih seharga kurang lebih 400 juta US dollar. Perusahaan tersebut akhirnya menjadikan Vans sebagai bagian dari bisnis outdoor dan action sport. So, semenjak itu, Vans menjadi brand VF yang paling terkenal. Sepanjang sejarahnya, Vans sudah ngejalin banyak banget kolaborasi yang sukses dengan merek dan seniman yang terkenal. Jadi, Vans bukan sekedar alas kaki, tapi juga simbol culture yang mencakup skateboarding,
musik, seni, dan lifestyle. Dengan sejarah panjang dan beragam, Vans tetap relevan dan menjadi salah satu merek sepatu yang paling diakui di seluruh dunia. Vans emang terkenal dengan sepatu sneakersnya nih, tapi sekarang perusahaan tersebut semakin berkembang dengan mengeluarkan produk pakaian untuk semua kalangan. Perjalanan Vans mulai dari toko kecil hingga jadi merek global, itu merupakan salah satu bukti sih kalau dedikasi mereka terhadap kualitas dan inovasi itu emang luar biasa. Dengan basic yang kuat di komunitas skater dan sudah mendunia, Vans udah berhasil membangun warisan yang akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi mendatang. Oke, nextnya kita bahas apa lagi ya?